10 perkara, ya, 10 perkara yang istilahnya 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Yang ada di kepala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah di mana alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kenikmatan iman Islam. Kita masih diberikan satu kekuatan untuk bisa melangkahkan anggota tubuh kita sama-sama untuk duduk li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita kerjakan hari ini senantiasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul. Kita berdoa, bermohon, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalali Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita agar kita dapat istiqamah untuk terus menerus menjalankan sunnah-sunnah Rasul di dalam menggapai satu kehidupan yang abadi surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Allah muliakan, mari kita sama-sama memulai pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah Ummul Quran. Kita bertawasul kepada baginda Rasul, ashabi Rasul, auliya salihin. Yang pertama, dengan surah Al-Fatihah yang kita baca, kita mohon, kita minta kepada Allah untuk kita doakan kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, konseling yang telah terpangkat rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua akan mendapatkan maghfirah, pengampun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima segala ibadah mereka. Allah akan rahmat kembalikan dalam barzah mereka, dan Allah akan menjadikan kuburan mereka Allah min riyadil jannah, taman surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan surah Al-Fatihah kita baca, kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salihah, senantiasa Allah memberikan kemudahan serta jalan keluar. Wa ala niyas al-'azimah wa ala syahsyih wa ala niyas sayyid allam al-'adhan al-habshi wa ala niyas al-'allama al-habib Muhammad bin Abdul Rahman al-Habshi wa ala niyas al-'allama Abdul Rahman bin Muhammad al-Habshi binniyati anna Allah yadkhilu niyatana fi ni'alihim wa amana fi amalihim. Ya akramal khalqi ma liman alulu bihi siwaka inda hulul hadithil amami. Ya Habibir Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Walan yadika Rasulullah jahuka bidhil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqanati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, telah kita buka pengajian kita dengan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan seluruh daripada doa kita, permohonan kita, munajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian kita, pembacaan kitab Nasrul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabta, ketika kamu mencari hubbullah ta'ala fid dunya, ketika kamu ingin mencari rasa cinta Allah di dunia ini, ya. Talabta hubbud dunya, talabta hubbullah ta'ala fid dunya. Jadi ketika kamu ingin mencari daripada kecintaan Allah di dunia, ya. Kenapa cinta Allah enggak di akhirat? Ya. Akhirat itu bukan untuk mencari, akhirat itu tempat kita untuk mendapatkan, ya. Akhirat adalah tempat untuk mendapatkan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia akan didapatkan hasilnya di akhirat. In kana syarran fa syarrun wa in kana khairan fa khairun. Ketika kita menanam sebuah kebaikan dengan amal-amal soleh, dengan beribadah, bertakwa, taat kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, fa huwa khairun, hasilnya pun akan bagus. Wa in kana syarran fa syarrun. Apabila amal kita penuh dengan keburukan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada itu semua. Apabila seorang manusia beramal dengan keburukan, meninggalkan perintah Allah, tidak taat kepada Allah, menjauhkan diri daripada sunnah-sunnah Rasul, bahwa syarrun, hasilnya pun akan keburukan. Ya. Di sini jelaskan wa talabta, ketika kamu menginginkan atau mencari hubbad dunya ta'ala fid dunya fi tarkiha fawajjudha fi dzikrillah, kamu akan menemuinya di zikir kepada Allah. Ya, oleh karena itu mudahkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ada 3, zikir bil qaul, ya, zikir bil qalb, zikir bil af'al. Kalau kita belum mampu bikin zikir dengan qalb, dengan hati kita, zikir dengan azkar, dengan lisan, ya, baca subhanallah, subhanallah, apa yang kita mampu, ya, jangan kita tinggalkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang berzikir insya Allah akan terkonsentrasi dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi lazimkan kita mulai hari ini pelan-pelan mengamalkan sesuatu ilmu yang kita dapatkan. Di sini katakan wa talabta hubballahi ta'ala fid dunya fawajadtahu, maka kamu dapatkan daripada hubballah fid dunya bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali zikir. Ya, di sini dikatakan bahwa qala Allah qala alaihi salam az-zikru khairun minas sadaqah. Zikir lebih bagus daripada sedekah. Karena sedekah beraneka ragam. Sedekah mungkin dia bisa berniat ketika dia menunjukkan sesuatu ada sifatnya pamrih, libtigha, daripada ria'an nas, untuk mendapatkan ria'an nas, diketahui oleh manusia. Tapi kalau sudah berzikir itu langsung konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan ala bidzikrillah inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah kamu akan sebuah zikir. Zikir itu akan bermanfaat untuk kita, terutama bermanfaat agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita ingat kepada Allah bahwa Allah pasti mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita punya rem. Oh iya, saya melakukan sebuah keburukan, ingat kepada Allah, buru-buru kita menghindar, ya.
Jadi sangat penting, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi zikir itu akan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Di situ ada taksis, ya, taksis orang-orang yang beriman. Artinya kekuatan zikir akan terdapat, akan terasakan jika kita mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman? Iman itu adalah sesuatu keyakinan kita bahwa Allah mengetahui atas apa yang kita lakukan di alam dunia. Dengan apa? Dengan Allah mengutus daripada malaikat raqib dan atid. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum, atas pundak kalian semua hafidhin, ada malaikat yang menjaga kalian. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada sesuatu yang sifatnya kita tidak lihat dengan mata kita. Karena ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa tidak sholat dulu? Karena ketika dia sholat, dia tidak mengetahui bagaimana Allah, ya, zat yang harus kita sembah. Akhirnya hambar dia punya sholat, hanya gerakan Allah Akbar, Allah Akbar, sami Allah hamidah, hanya gerakan-gerakan doang. Karena kenapa? Dia tidak ingat kepada Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Tapi kalau sudah meyakini dirinya ingat kepada Allah, dia akan timbul rasa khusyuk, ya, rasa khusyuk, dan dia akan mengetahui bagaimana faedah daripada sholat yang dikerjakannya. Jadi kalau mereka tidak beringat kepada hal yang gaib, yang menyatakan udah sholat biasa aja lah, ya, orang nggak ada mantau, nggak ada ngelihat, ya. Jadi sifatnya hanya yang mendapatkan daripada sesuatu yang sifatnya mubazir. Banyak sekali keterangan apa saja yang kita lakukan dalam berzikir. Rawahu Abu Syekh an Abi Hurairah wa ma'na dzikr, ya, wa ma'na dzikrullah. Apa sih makna zikir? Zikir itu bervariasi, bisa membahas tahlil kalimat la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul dzikri, sebagus-bagusnya zikir, fa'lamu annahu, afdal dzikir fa'lam annahu, fa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya sesuatu yang paling afdal pada zikir la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini alhamdulillah kita melazimkan habis salat subuh, ya, salat maghrib, kita mendapatkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan seluruh rotib yang dikarang oleh para al-kutub, ya, para imam kutub, mereka tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Lihat di ratib al-Attas ada kalimat la ilaha illallah, di ratib al-Haddad ada. Semua ratib as-Sakran, ratib al-Idrus, semuanya ada kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Abdul dzikri, sebagus-bagusnya kalimat zikir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tanamkan pada diri kita kalimat la ilaha illallah. Kalau itu sudah kita yakini, aspek kehidupan kita insya Allah selalu dalam keadaan benar. Karena kenapa? Allah selalu mantau kehidupan kita. Allah pasti mencatat daripada apa yang kita lakukan dengan malaikat yang Allah kirim, yaitu malaikat atid dan raqib, ya. Jadi kita selalu waspada. Tasbih, tahmid, khair minas sadaqatin nafli. Jadi kalimat zikir itu lebih bagus daripada as-sadaqah nafli. Sedekah terbagi dua, sedekah nafli, sedekah wajib. Sedekah wajib adalah seperti zakat, ya, zakat fitrah ataupun zakat mal. Ketika sedekah nafal yang bisa katakan namanya sedekah tatawwu', yang biasa kita lakukan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu kepada fakir miskin ataupun yang lain, para du'afa dan juga hal yang lain. Wa dzikru aktsar sawaban, zikir itu lebih tinggi, lebih besar pahalanya, wa anfa, lebih bermanfaat minas siyam, daripada berpuasa. Beruntunglah mereka-mereka yang lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para aulia, ya, para kiai, mereka ngobrol seperti kita, tapi hatinya berzikir kepada Allah, kalimat Allah, 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 Allah. Sehingga ucapan yang dikeluarkannya selalu mengandung sebuah kebaikan, ya. Itulah hebatnya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa ta'ala al-afiyah fil majami'.
ketika kau ingin mendapatkan daripada sebuah kesehatan fil majami' dalam lingkungan manusia, fawajadtaha, maka kau akan dapatkan kesehatan itu fil uzlah. Lihat diri kita. Ya, uzlah qala al-Qushairi wal uzlah fil haqiqah i'tizal khisal madhmuma fa tathil tabdil sifat la ta'anni anil awtan. Maksud daripada uzlah itu bukan uzlah kita kabur. Ya, mohon maaf. Ya, ketika memang ada semacam satu musibah seperti kita uzlah. Tidak. Perkataan uzlah itu adalah mazmum. Ketika ada satu hal yang sifatnya hal-hal yang tercela di tempat sana, ada mereka-mereka yang sedang bermain kemaksiatan, entah itu hal yang sifatnya mungkin berupa taruhan atau apa, kita uzlah, kita menghindar daripada sesuatu yang nanti akan berakibatkan berdampak kepada diri kita. Banyak ya, Rasulullah sendiri ketika memang sebelum menjadikan seorang nabi, Rasulullah uzlah melihat daripada kondisi kaum Quraisy yang pada saat itu menyembah kepada berhala, yang sudah Rasulullah mensyiarkan dakwah, ayo jangan kau nyembah berhala, berhala itu la yanfa', berhala itu la yanfa' wa la yadur. Menyembah berhala nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Kamu kan nyembah juga nggak akan dikutuk sama tuh berhala, kamu menyembah juga nggak akan dikabulkan doa kamu. Rasulullah sudah mengajar sama mereka, tapi mereka bilang, la, kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak nampak. Allah tidak nampak, ya, tapi kita yakini Allah itu ada. Kalau mereka pada saat itu la ta'uzza manna, mereka menyembah kepada berhala-berhala yang tampak. Kata Rasulullah, la yanfa' wa la yadur, menyembah berhala enggak ada manfaat. Kamu minta jungkir balik semalaman itu, kamu juga enggak akan dapatkan hasilnya. Dan ketika kamu tidak menyembah, kamu juga enggak akan mudarat daripada kutukannya enggak ada. Tapi mereka tetap membangkang. Akhirnya Rasulullah uzlah, menghindarkan daripada sesuatu yang berakibatkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Uzlah itu adalah kita menghindarkan sesuatu yang memang sifatnya akan berpengaruh negatif kepada diri kita. Rasulullah uzlah ke Gua Hira, menginginkan bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan semacam satu petunjuk kepada Rasulullah untuk bisa mensyiarkan dakwah Islam kepada kaum-kaumnya pada saat itu. Qala Abu Diqaq rahimahullah ta'ala, alaysa ma'an nasi malbasuna tanawul min kulun wa anfarada ma'ahum bisirri. Nah, sini. Albas ma'an nas ma yalbasuna. Walaupun kita memakai sesuatu yang mereka pakai, enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan kita membedakan sesuatu yang sifatnya aneh-aneh. Satu contoh, mohon maaf, mungkin mereka orang-orang kafir pakai baju seperti itu, ya kalau umum aja. Jadi adat jangan dijadikan semacam satu landasan kita untuk beda sama mereka. Masalah sosial, ingat, masalah sosial kita tidak harus berlainan kepada orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita, orang yang mungkin tidak sebaik dengan kita. Maksudnya kita dalam keadaan beriman, kita ngaji, kita salat. Ketika ada seseorang memakai baju yang sifatnya albasu ma'an nasi ma'il basun, kita nggak usah beda-beda. Ya, nggak usah beda-beda corak. Semuanya kalau masalah sifatnya sosial, masalah duniawi boleh sama. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Orang jahat makan nasi, orang baik juga makan nasi. Nggak mungkin orang jahat makan nasi kita makan yang lain, nggak mungkin. Albasu man nasi malbasun wa tanalimi wa tukulun. Dan juga mereka makan, kita juga ikut makan. Wan fad'alun bisirri, tapi ada tapinya. Kita simpan sesuatu kebaikan dalam hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya bergaul sama mereka jangan ada dampak negatif yang timbul sama diri kita. Kita mohon bisirri, jangan jelas-jelasan. Maaf ya, gue nggak bisa nemenin sama lo nih. Lo perasaan nggak bisa nih diajak kebaikan, gue ingin deh, nggak usah. Infarada alaihim bisirri. Kalau kita ingin menyendiri, sudah dalam keadaan sembunyi saja. Jadi nggak boleh kita menampakkan sesuatu yang sifatnya nanti seakan-akan sombong amat nih orang. Mentang-mentang kita lagi kumpul begini, dia nggak mau gaul sama kita, nggak usah. Gaul saja silahkan. Jadi yang mereka kerjakan, yang insya Allah dalam keadaan masih dalam syariat Islam, makan seperti biasa, pakaian seperti biasa, kita tetap melakukan hal yang sama. Wa talabta nur al-qalbi fil mawa'id qiraatul Quran fajadta fit tafakkur. Ketika kamu menemukan nur, lihat cahaya hati, wa fil mau'izah wa qiraatul Quran, ada
cahaya hati itu ada dalam nasihat-nasihat yang benar yang disampaikan oleh guru-guru kalian, oleh orang tua kalian, oleh para ulama. Itulah akan menimbulkan nur dalam qalbi kita, hati kita. Karena ketika kita dalam keadaan resah, kita dalam keadaan bimbang, kita kan pasti akan cepat curhat. Ya. Kalau di SCTP, curhat dong ma. Ada tempat curhat. Ya, sekarang Mama Dede sudah tidak ada, mungkin curhat kepada yang lain. Intinya ketika kita curhat kepada mereka-mereka yang bisa memberikan satu petunjuk, satu arahan di mana insya Allah akan menghilangkan rasa kegelisihan kita. Jangan kamu curhat sama seseorang yang nantinya kamu akan terus berkembang tentang masalah kegelisahan. Datangilah pada guru-guru kalian, datangilah pada orang tua kalian, minta nasihat sama mereka. Wal Quran. Yang kedua, kalau kita tidak menemui seseorang yang bisa jadikan kita tempat bercurhat, ya mungkin kamu tinggal di pelosok hutan yang nggak ada orang, ya mungkin. Kalau Jakarta sih insya Allah banyak orang tempat curhat. Tapi ingat, curhat kepada orang-orang yang insya Allah akan memberikan nurul qalbi, hati kita menjadi tenang. Jadi mawaidh di sini nasihat-nasihat yang insya Allah akan memberikan satu kesejukan. Para guru-guru kalian, ya, para kiai, silaturahmi kepada para kiai, para ulama, para habaib, atau orang tua kalian yang terdekat, orang tua ibu, bapak, aku sedang sedih, begini-begini, ceritakan. Insya Allah orang tua pun kamu akan memberikan suatu solusi. Ketika itu tidak ada qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ya, kalau semisal kamu belum mendapatkan tempat curahan, baca Al-Quran. Karena Quran dikatakan onazil Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Quran itu insya Allah sebagai syifa, ya, sebagai obat yang akan meredakan kita dalam kegelesihan, yang kita melakukan dalam keadaan kebimbangan, dan apapun juga yang sifatnya qalbi, hati kita seakan-akan tertutup daripada sebuah kebahagiaan, baca Al-Quran. Wa qiraatul Quran fawajadtuha fit tafakkur. Ketika kamu mendapatkan nasihat daripada orang tua kamu, dari guru-guru kamu, dari para ulama, dan juga kamu baca Quran, nanti tafakur, kamu akan berkembang otak kamu. Oh iya, saya tadi melakukan sesuatu yang sifatnya salah. Sekarang saya mendapatkan solusi. Ada tafakur, berpikir diri kita. Ketika kamu baca Quran, banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan daripada Al-Quran. Terutama ketika kamu sudah mengerti, memahami tentang masalah makna Quran. Tidak hanya dapat mengobati daripada hati kita dalam keadaan kegelisahan, keresahan, tapi Quran akan memberikan semacam suatu konsep kehidupan kita. Konsep kehidupan kita dikatakan ma khalaqul jinna wal insi illa liya'budun. Oh, ternyata Allah menjadikan kita manusia dan jin hanya untuk beribadah. Banyak sekali sesuatu kandungan-kandungan dalam Al-Quran yang kita nanti untuk berpikir. Oh, ternyata manusia daripada tetes air berupa sperma terus berkembang. Berarti kita tidak memiliki suatu kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, yang tercipta daripada setetes air, terus Allah masukkan dalam kandungan rahim seorang ibu, berkembang, akhirnya keluarlah menjadi seorang bayi diberikan susu, dirawat, akhirnya menjadi orang dewasa sekarang ini. Semuanya daripada hal yang sifatnya setetes air. Artinya manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Dari mana kita mengetahui? Dari Al-Quran, ya. Dalam surat At-Tariq dengan mimma at-tara'ib, aliasnya was-sama'i at-tariq am-matarika mutariq an-najmu saqib in kunna salamu al-hafiz fal yawm insani mimma khuliqa mimma dafiq. Diciptakannya manusia daripada mimma'in dafiq, ya, sesuatu yang namanya sperma. Artinya bahwa kita tidak memiliki satu kemampuan dengan tetesan air kita bisa berubah menjadi seorang yang gagah seperti ini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran memberikan kita tafakur, memberikan kita untuk berpikir tentang masalah kejadian-kejadian alam semesta. Di sini disyaratkan tafakur fi azmi makhluqatillah. Kita akan melihat bagaimana keagungan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Wa finaud dunya. Dengan Al-Quran kita paham bahwa dunia ini akan hancur. Al-Quran yang memberikan gambaran, ya, jadi kita baca Quran, kita pelan-pelan kita tahu tentang masalah tajwidnya, kita mau tentang maknanya, kita akan memahami. Oh iya, banyak sekali kandungan-kandungan dalam Al-Quran.
Jadi Al-Quran menceritakan azmu fi azmi makhluqatillahi. Allah akan di situ dalam Al-Quran Allah akan menampakkan keagungan makhluk-makhluknya, tentang adanya gunung yang begitu tinggi yang suatu saat dia akan meletus menghabiskan alam semesta, yang namanya laut yang dalamnya itu ada beraneka ragam ikan yang kita tidak bisa menghitungnya. Siapa yang naruh itu? Allah. Ya, kita akan mengetahui tentang keagungan, tentang ciptaan Allah. Dalam Al-Quran final dunia, kita Al-Quran memberikan gambaran tentang akan hancurnya dunia. Wa ahwalil akhirah. Dalam Al-Quran juga menggambarkan bagaimana tentang hambatan-hambatan akhirat. Artinya ketika mereka mendapatkan kekufuran, sudah banyak sekali arah rintangan yang mereka menghadapi untuk siratal mustaqim. Wa sar umurihim wa taksir nafsi wa tadhibiha. Al-Quran juga memberikan taksir nafsi, bagaimana orang-orang yang teledor, bagaimana orang-orang yang lalai, bagaimana orang-orang yang suka berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di samping itu pula, kita akan insyaallah ketika kita menemukan tentang Al-Quran wal bukai, di dalam Al-Quran kamu bisa meneteskan air mata. Ya. Ketika kamu akan membaca Al-Quran, kamu akan melihat dengan tetesan-tetesan air mata. Kamu akan mendapatkan, ya Allah, begitu sedihnya mereka yang mendapatkan azab karena keingkarannya, karena kekufurannya, karena kesyirikannya. Ya Allah, bersyukur mereka yang bisa kau masukkan surga dengan amal-amal saleh. Akan ada tetesan mata air kita untuk bisa mendapatkan hidayah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wa maqalat rabi'ah wal 'ashrun. Maqalah yang ke-24. Qala Ibnu Abbas fi tafsir dzalika asal khisal min as-sunnah. Ada 10 perkara yang merupakan sunnah. At-tariqah syar'iyyah. At-tariqah syar'iyyah. Khamsun fil rasi wa khamsun fil badan. Ada syariat sunnah yang disunahkan 5 di kepala, 5 di badan kita. Fa amul khamsul lati fi rasiha as-siwak. Ya, ini ada 5 perkara. Ada 10, 5 itu adanya di bagian kepala. Nih ya, kepala ini, kepala. Jadi rangkaian kepala bukan kepala doang. Bagian daripada kepala 5 ada di badan. Kita lihat. Ini sunnah kita kerjakan dan insyaallah akan satu faedah yang kita dapatkan. Ayat tariq syar'iyyah. Ini merupakan syariat yang Rasulullah ajarkan. Yang Rasul ajarkan ada 10 sunnah. Sunnah kelihatannya sesuatu yang memang sunnah ya, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi sangat merugi apabila kita meninggalkan sesuatu yang mengandung pahala. Di sini diajarkan bahwa ada 10 perkara ya, 10 perkara yang istilahnya 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Yang ada di kepala adalah as-siwak. Ya, itu sunnah. Laula syaqqa ala ummati lamartum bis-siwak 'inda shalah. Kalau tidak memberatkan, kata Rasulullah paham. Karena kenapa? Tumbuhnya siwak tidak merata di dunia, dia hanya di daerah-daerah tertentu. Tapi sekarang sudah banyak, alhamdulillah ya, siwak itu sudah ada sampai di Kuitang, di di Tenabang, itu sudah banyak. Di sini kan siwak. Bahwa siwak itu di satu sisi adalah untuk tathhirul fam wa mardatil rabbi. Fungsi siwak salah satunya adalah tathhirul fam, untuk membersihkan daripada rongga-rongga mulut. Kalau sekarang mungkin dengan bahasa sikat gigi. Yang berikutnya mardatil rabbi, orang yang bersiwak itu memiliki daripada satu keistimewaan Allah ridha kepada dirinya. Dan bahkan dalam sebuah keterangan as-salatu bisiwak khairun bisab'ina darajat bila siwak. Orang yang siwak ketika akan salat itu mendapatkan 70 kelipatan ketimbang orang yang tidak siwak ya. Jadi sunnah pertama, sunnah yang ada di kepala itu adalah siwak. Madah, berkumur-kumur, itu juga dalam keadaan sunnah. Sesuatu yang wajib dalam salat, sesuatu yang dalam wudu itu adanya 6. Pertama adalah basuh muka, basuh tangan ilal marafiq ya, sini sampai kepada siku. Terus mashul ra'sain, dia membasuh kepala. Terus daripada ghaslul yadain, dia membasuh kaki. 4 sebetulnya. Jadi pertama muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Kenapa 6? 6 itu pertama niat. Al-amalu binniyah. Dalam Al-Qur'an cuma ada 4 tentang masalah arkanul wudu. Basuh muka,
terus ghusl yadain, mashul ra'sin, dan juga kepada ghuslul rijlain ilal ka'bain, hanya 4. Kenapa dalam ilmu fikih ada 6? Betul ya? Arkanul wudu ada 6, padahal dalam Al-Qur'an ada 4. Itulah kehebatan antara Quran, tidak lepas daripada namanya hadis. Ada kemarin itu bilang salat itu wajib, tapi salat 5 waktu itu tidak wajib, tidak ada landasannya. Itu karena kebodohannya. Karena kenapa? Rasulullah berkata dalam hadisnya, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan law tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Tidak akan terlepas Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau orang hanya membaca Quran, pasti dia menyatakan tidak ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Kan yang ada adalah sholat itu wajib untuk dikerjakan, waktunya tidak wajib. Itu karena kebodohannya. Pertanyaannya, sholatkah dia 5 waktu? Kalau dia sholat, berarti dia menyatakan dirinya adalah orang yang keliru dalam ucapan. Kalau memang dia tidak wajib, jangan dikerjakan. Adanya zuhur, asar, maghrib, itu adanya di sunnah. Diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pun melakukan hal seperti itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Siapa yang nyuruh malaikat Jibril? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi yang mengajarkan zuhur, asar, maghrib Rasulullah. Siapa guru Rasulullah? Malaikat Jibril. Siapa yang suruh malaikat Jibril? Allah. Berarti tidak secara langsung kewajiban 5 waktu itu langsung Allah yang memerintahkan kepada baginda Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk melaksanakannya. Jadi Al-Quran ijmal, betul. Al-Quran itu global, tidak menerangkan hal-hal yang terperinci. Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita. Dan bahkan Allah telah memberikan legalitas kepada baginda Rasul sebagai figur yang harus kita ikuti. Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta kepada Allah dan bahkan nanti Allah cinta sama kamu dan bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan ya, kewajiban sholat iya, kewajiban waktu tidak, memang ada dalam Al-Quran, tapi kita kata Allah fattabi'uni, ikuti Rasul. Semuanya sudah ada dalam keterkaitan antara Quran dan hadis ya. Jadi yang pertama siwak, kedua matmadah. Jadi matmadah bukan hal yang wajib, tapi masuk dalam kategori sunnah. Wal istinsyaq yaitu masukkan hidungnya. Waqadus syarib wal khuluq wal khalqi, gunting rambut ya. Jadi semuanya insyaallah itu merupakan hal yang sangat sunnah yang memang memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan sedikit lagi. Wal khamsul lati fil badan tanful ibti ya. Nyukur ketek. Taklibul adhafir. Jadi yang badan pertama ibti, dicukur ya, ketiak. Kedua taklimul adhafir. Taklim adhafir itu kuku dipotong. Wa halqul anah, bagian kemaluan ada rambutnya dicukur ya. Wal khitan, dan juga khitan ya untuk sunatan. Wal istinja, dan juga melakukan istinja. Itulah sesuatu yang memang diharuskan itu untuk melakukan ibadah sunnahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita berharap sama Allah, kita minta sama Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, dan ini sebagai suatu wasilah bahwa kita mahabbah kepada baginda Rasul. Janji Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mereka yang selalu menjalankan sunnah-sunnahku, ciri orang itu adalah cinta kepadaku. Ketika mereka sudah kategori cinta kepada Rasul, aku akan bersamanya nanti hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang cinta kepada sunnahnya baginda Rasul.
minatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mah wa kana mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ya rabbi wa fiqna fi kalima tartadi qawlan fa'ala qaraban warzuqna kulla halan dakhil azkiya ulama radha min khair wa nafa kulla shar. ربنا اصلح عن كل الشؤون وكر بالرضا منك العيون وكعنا ربنا كل الديون قبل أن تسلمون واغفر أن تقرأ من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا ونفى بك تنفي للناس عن كرام الشرفاء صاحب المصاب الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما سلف في رضاك ولا تودينا وليا سواك ولا تجعلني من خالف ونصاب. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى النصير. لا حول ولا قوة إلا بالعظيم. وصلى عبدك نبيك رسول. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.